Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk pertemuan keempat ya, kita akan belajar tentang pengkabelan dan topologi ya. Untuk yang pertama ini ya, saya mohon kerjasamanya dari teman-teman semuanya ya, bisa memperhatikan tutorial yang akan saya praktekkan ya, yaitu untuk pengkabelan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pengkabelan, di sini saya mengingatkan kembali ya, untuk kabel itu untuk UTP ya, khususnya untuk UTP itu terdapat 8 kabel ya. Yang pertama di sini ada kabel biru, putih, biru, oranye putih, oranye, hijau putih, hijau, kemudian coklat putih, coklat ya, teman-teman ya. Kemudian untuk tugas ya, teman-teman, kami sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tugasnya yaitu teman-teman membuat pengkabelan straight dan cross ya. Untuk straight itu ujung satu itu menggunakan warna yang ini ya, yang pin 1 2 3 sampai 8, orange red, orange, green red, blue, blue red, green, brown. Nah, ini brown red ya, kemudian brown ya, itu digunakan ujung yang satu dengan ujung yang kedua itu sama ya, itu adalah untuk kabel straight ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ujung satu ya, ujung yang ini dengan ujung yang ini ya, itu urutannya sama ya, menggunakan urutan yang oranye putih, oranye ya sampai ke coklat. Nah, itu urutannya sama, itu adalah straight ya. Nah, kemudian untuk yang kabel cross ya. Nah, kabel cross itu untuk urutan yang pertama itu menggunakan urutan yang straight, kemudian yang urutan kedua di sini berbeda ya. Jadi yang dibalik itu warna hijau ya. Nah, hijau dan oranye yang dibalik ya. Jadi yang mulai dari hijau putih dulu, kemudian hijau ya, kemudian langsung warna oranye putih, kemudian biru, biru putih, kemudian ini oranye ya, oranye, kemudian coklat putih, coklat ya. Jadi di sini untuk yang cross itu pengkabelannya dimulai dari hijau dulu ya, kemudian yang ujung keduanya dimulai dari oranye putih ya. Nah, ini untuk yang kabel cross ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, untuk instalasi kabel cross ya. Ini untuk instalasi kabel cross, teman-teman perlu alat ya. Yang pertama di sini ada tang crimping ya. Saya juga punya fisiknya yang nanti akan saya praktekkan untuk teman-teman semuanya ya. Ini adalah tang crimping ya, sama modelnya ya. Kemudian ada RJ45 ya, RJ45 saya punya ini ya. Nah, jadi ini ya. Ini RJ45-nya ya. Saya punya RJ45, harga di pasaran 1000 sampai 5000 ya. Jadi kalau harganya lebih mahal ya lebih bagus ya, teman-teman ya. Ini RJ45-nya. Kemudian ada kabel tester. Ini ada kabel testernya ya, digunakan untuk ngecek ya. Jadi kalau kita coba ya, kita hubungkan ya ke pot yang ini. Jadi ini ada pot yang kecil ini untuk kabel ini ya, telepon ya. Di sini juga ada kabel yang kecil ya. Jadi kita pakai yang RJ45-nya ya. Nah, gini, dan kita masukkan ke sini ya. Gini ya. Kita cek. Nah, nyalanya ini harus sesuai ya. Harus sesuai. Jadi kalau masih ada yang mati, kemungkinan kita ada kesalahan pada waktu ngerimping atau alatnya ya, teman-teman ya. Jadi trouble-nya itu bisa jadi dari alat, bisa juga dari kabelnya ya. Nih. Nah, ini bisa kita lepas, teman-teman. Jadi kalau seumpama jangkauannya itu 100 meter kan tidak bisa ini kabelnya kita taruh sini semua kan tidak bisa. Jadi ruangan A, ini ruangan B gitu ya, ditarik ke sana ya. Ini bisa dipanjangkan ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk kabel tester ya, digunakan untuk ngecek nyala dari kabelnya, kira-kira masih tersambung atau tidak gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke praktikum ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ya. Yang pertama di sini ya, kita belajar untuk ini untuk yang cross ya, untuk cross ini ya. Jadi
ujung yang satu ya, ujung yang ini ya, ujung yang satu ini kan satu kabel ya. Ujung yang satu itu urutannya menggunakan urutan yang kanan ya, yang oranye putih, oranye ya. Ya, yang kanan oranye putih, oranye, kemudian hijau putih, coklat, coklat. Biru ya, biru, kemudian biru putih, kemudian hijau, coklat putih sama coklat. Kemudian ujung yang kedua itu menggunakan urutannya, nomor satunya adalah hijau putih, kemudian hijau ya, kemudian sampai ke coklat ya. Nah ini kalau kita menggunakan aturan ini berarti ini adalah kabelnya berupa kabel cross ya. Biasanya untuk kabel cross itu digunakan antar perangkat ya, perangkatnya sama ya, dari hub ke hub, komputer ke komputer. Jadi komputer satu dengan komputer yang kedua langsung tancap gini menggunakan kabel cross supaya bisa di sharing ya. Nah, jadi bisa penggunaan data bersamaan. Nah, kemudian kalau yang kabel straight ya, itu ujung satu itu menggunakan yang paling kanan yang menggunakan oranye putih, oranye sampai coklat ya. Dengan ujung yang kedua juga sama urutannya. Itu berarti kabel straight ya. Kabel straight itu biasanya digunakan untuk hub ke PCI ya, laptop gitu ya, laptop ke hub gitu. Atau hub ke hub itu juga bisa ya. Oke. Nah, kemudian kita akan praktek bagaimana cara mengupas ya teman-teman ya. Nah, mengupas kabel. Nah, ini contoh kabel saya, ini saya putus saja ya. Ini saya potong menggunakan kabel ya. Di sini itu ada apa namanya, pisaunya ya. Di sini kalau yang tumpul ini digunakan untuk memotong. Kemudian ini untuk melupas ya, ada lubangnya untuk melupas ya. Ini kalau kita memotong ya tinggal gini ya. Kita masukkan sini, sesuaikan dengan ini. Kita potong nih. Set, ini kan masih gini ya. Kita potong, gitu ya, potong ya. Kemudian ini juga sama, yang satu ujung satu sama, kita kalau mau potong ya langsung potong aja. Nah, ini ya dipotong gini, ini kita klik sini ya, kita potong, klik ya, udah terpotong ya teman-teman ya, ini kepotong ya. Nah, kemudian bagaimana cara melupasnya ya, teman-teman tinggal masukkan ke lubangnya ini, lubang yang ini kan ada lubangnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada lubangnya, tinggal kita klik gini ya, kita lubang. Kemudian ini kita taruh gini atau gini juga boleh, bebas ya. Kemudian ini kita putar kabelnya atau putar apa namanya, alatnya ya. Nah, ini kalau sudah selesai ini tinggal kita tarik ke atas. Nah, tarik ke atas ya, ini udah kelupas ya. Kemudian teman-teman tinggal kita sesuaikan warna kabelnya ya. Nah, kita sesuaikan dengan warna kabelnya sesuai dengan yang ada di layar ya. Kita akan menggunakan kabel yang urutan pertama ya, kanan ini ya. Kita membuat kabel straight ya, tinggal urutannya oranye putih ya. Berarti nanti kita sisihkan dulu oranye putihnya ya. Nah, ini kita sisihkan di sini, oranye putih dulu kita sisihkan, yang lainnya kita kesampingkan dulu ya. Ini kita lepas dulu ya, kita buat lurus, diudari gitu ya, kemudian diklik di ini. Kemudian setelah oranye putih, oranye, kemudian baru masuk ke hijau ya, hijau putih ya. Hijau putih juga sama, ini tinggal kita kesampingkan gini, yang lain kita taruh ke bawah ya. Kemudian ini diklik gini, kemudian disampingkan lagi, kemudian warna biru, kemudian biru putih. Biru putih, hijau ya. Kemudian coklat putih, coklat ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tangan kita gini ya, kita cepet dengan tangan kita ya, telunjuk dengan ibu jari. Kemudian yang ini untuk ngelurus ke ya. Jadi ini kita goyang-goyang gini, abrakadabra set ya, sampai lurus gini ya teman-teman ya. Jangan sampai tumpang tindih ya, ini harus urut ya. Nanti kalau tidak urut pada waktu nanti dipotong juga tidak urut ya teman-teman ya. Ini harus disesuaikan dulu sebelum kita potong ya. Warnanya ujungnya harus disamakan dulu ya, ini ya. Nah, ini harus sesuai dulu. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kalau sudah sesuai warnanya, sudah sesuai urut, terus kita pastikan ya, kita ukur kira-kira 1 cm, satu telunjuk gini ya, kita ukur ya, kita ukur gini ya. Kemudian kita tekan gini, kemudian ini ditekan gini. Jadi ini kita ukur segini ya, satu telunjuk ya teman-teman ya, satu telunjuk. Kemudian ini tetap ditekan terus, kemudian ini kita potong. Nah, kita potong, kita pakai yang lurus ini ya teman-teman ya, tinggal kita potong gini. Nah, hati-hati jangan sampai tangannya ikut kepotong ya. Nah, gini ya, udah kepotong lurus. Kemudian baru RJ45 nya kita masukkan.
Nah, kita masukkan. Posisinya juga sama teman-teman ya. Posisinya harus gini ya. Hitungannya harus dari kanan ke kiri ya. Nah, gini. Kita masukkan gini ya. Nah, sampai gini ya. Nah, nanti sampai selongsongnya ya, kulitnya ini harus masuk ke dalam ya. Harus masuk ke dalam supaya nanti ini ada penguncinya, kait pengunci yang nanti akan kita masukkan ke sini ya. Nanti akan neken kuncinya dan akan menjepit kabelnya ya. Kemudian nanti kuningannya ini nanti akan ketekan ke dalam ya, nanti biar bisa jepit kabel yang ada di dalamnya. Terus jangan lupa nih digoyang-goyang aja sampai nanti kabelnya masuk semua ya teman-teman ya. Pastikan kabelnya masuk semua. Jadi kalau ada yang ronggal atau longgar ya, ada sedikit kayak lubangnya ya, yang kira-kira tidak masuk, tidak kejepit, diulang lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah mantep, tinggal kita masukkan ke kabel, ke krimpingnya ini ya, yang besar ini ya, tinggal kita masukkan. Nggak mungkin kebalik ya teman-teman. Kalau kebalik pasti dipaksa nggak bisa masuk ya. Ini kita masukkan gini, terus kita tekan krek sampai krek ya, krek gini ya. Kalau krek sudah selesai, udah. Nah ini kalau kita cabut gini udah kenceng ya. Nah ini karena kabelnya sudah dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian yang ujung kedua juga sama urutannya. Kalau urutannya sama dengan yang tadi ya, yang satu ini dengan ini urutannya sama, itu berarti kabelnya adalah kabel straight ya. Kalau kabel cross itu berarti ujungnya satu, urutannya yang tadi, yang kanan tadi. Kemudian kalau ujung yang keduanya menggunakan ujung yang ini ya, yang kiri ya, yang ada tanda panahnya itu ya. Nah ini, nah, sama ya. Nah ini coba kita urutkan kembali ya. Nah dengan cara ini tadi kita kelupas dulu, kita masukkan ke lubangnya ya, kita tekankan gini, kira-kira dibuat 3 cm ya teman-teman ya, jangan panjang-panjang. Nah kalau panjang-panjang nanti boros kabel ya, motong ya. Ini udah selesai potong ya, kemudian kita sisihkan. Kita pakai yang straight ya, straight itu yang urutannya sama ya, oranye putih ya, oranye hijau putih, kemudian biru putih, biru ya. Nah, biru putih ya, biru putih, kemudian nih oranye putih, oranye hijau putih ya, hijau putih, biru putih, hijau, kemudian coklat putih, coklat. Nah ini kalau urutannya sama ya, yang satu dengan ujung yang kedua sama, itu berarti kabel straight ya. Ini kita klik ini, kita luruskan ya. Nah kita pastikan sudah lurus, jangan sampai tumpang tindih. Kemudian kita potong. Nah kita potong, kemudian kita masukkan RJ45 nya ini ya. Ini RJ45 nya kita masukkan gini. Jangan kebalik ya posisinya teman-teman ya. Posisinya seperti ini ya. Nah gini ya teman-teman ya. Nah kemudian kita masukkan sampai kabel selongsongnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam ya. Nah ini untuk kabel, urutan kabel straight untuk cross ya. Ini dengan ini berbeda ya. Nah ini cara motongnya. Oke. Ini cara memotongnya ya teman-teman ya. Kemudian ini tadi urutannya. Kemudian yang selanjutnya ini ya, ujungnya ini konektornya angka 1 sampai 8 itu posisinya ini ya. Nah ini ya 1 sampai 8, ini posisi atas ya, ini posisi bagian bawah, ini ada knopnya ya teman-teman ya. Kemudian posisinya seperti ini ya, jangan lupa posisinya ya, posisinya seperti itu. Kemudian setelah itu kita masukkan ya, jangan lupa untuk selongsong kabelnya harus masuk ke dalam RJ45 nya, kemudian dimasukkan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan ya krimpingnya. Nah, dan alhasil seperti ini ya ujungnya. Kemudian nanti dites ya. Nih coba kita praktekkan yang ini. Ini kita krimping ya. Kita krimping sudah sesuai, kita tekan krek gitu ya, sampai bunyi krek gitu. Udah selesai. Nah kalau sudah nanti tinggal kita tes ya, kita tes ini, kemudian yang ini ya, kemudian kita tes urutannya udah bener belum. Nah ini warnanya harus
nyala semua ya. Yang ujung 1 angka 1, ujung kedua angka 1, angka 2, angka 2, ini juga angka 2, ini ada angka 2 ya. Ini sudah benar. Ini namanya kabel straight ya. Jadi ujung 1 dengan ujung 2 urutannya sama. Nah, kayak yang kabel cross itu berarti ujung 1 urutannya 1 2 3 4 5, yang ujung kedua ini apa? Zigzag gitu ya, teman-teman ya, zigzag. Nah, ini kebetulan yang cross saya bawa enggak ya. Nah, ini coba ya. Ini yang kabel crossnya, ini kita cek dulu. Ini kabel straight sama semua ya. Yang kabel cross mana? Ini kabel straight semua ini. Nah, nanti teman-teman dicoba ya di rumah ya, kalau ada alat ya. Kalau tidak ada ya cari alternatif lain lah ya, teman-teman ya. Ini coba masuk enggak ini. Nah, ini enggak nyala nih. Oh, ini udah nyala. Ini kabelnya udah nyala ini. Jadi yang benar punya saya tadi ya, teman-teman ya. Nah, itu sedikit tutorial ya bagaimana mengupas kabel, kemudian mengukur menggunakan tang krimping ya. Kemudian kabel tester, ini kabel testernya. Di dalamnya ada baterainya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada tang krimping ya, kemudian ada kabel ya, ada RJ45 ya. Ini saya punya satu plastik ya. Ini untuk cadangan kalau seumpama saya praktekannya agak keliru ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk sedikit gambaran tentang bagaimana mengerimping kabel ya, jadi pengkabelan ya. Jadi teman-teman nanti bisa juga lihat di YouTube ya, caranya bagaimana, biasanya sama ya. Ini contoh posisi untuk ngerimpingnya ya. Nah, di materi di Google Drive sudah saya siapkan ini. Nah, tinggal teman-teman nanti kalau mau coba ya bisa dipastikan seperti ini ya. Ini ada RJ45, ada kabel tester, ada tang potong ya, kemudian ada kabel UTP yang cut 5, ada cut 6 ya. Jenis kabelnya, kemudian urutan kabelnya seperti ini ya. Ini untuk yang kabel cross. Kemudian untuk urutannya di sini ada hijau putih hijau ya, yang sisi kanan oranye putih, yang sisi kiri hijau putih ya. Kemudian untuk memotongnya, merapikannya menggunakan ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada konektor S45 ya, urutannya dari kiri ke kanan ya. Kemudian kabel dari sisi bawah. Kemudian ini juga ada dari sisi atas. Kemudian posisi pemasangannya seperti ini ya, urutannya ya 1 sampai 8 ya, dari kiri ke kanan ya. Kemudian ini posisi pemasangan kabel yang kedua. Kabel yang ketiga dimasukkan ke tang krimpingnya. Kemudian di sini dimasukkan. Nah, ini posisi paling depan ini, kemudian kita tekan krek. Kemudian kita praktekkan dan kita ukur menggunakan kabel tester ya. Ini namanya kabel tester ya. Walaupun di sini tidak ada kabelnya, tapi ini namanya adalah kabel tester ya, kabel tester. Dan ini ada tang krimping ya. Jadi alat seorang teknisi jaringan ya, minimal ada ini sama RJ45 nih ya. Ini senjata kita ya. Jadi kalau nanti kita ada error jaringannya ya, kabelnya tinggal kita cek kira-kira problemnya posisinya di mana seperti itu ya. Nah, itu sedikit gambaran untuk praktikum di pertemuan keempat hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, teman-teman ya, topologi jaringan komputer ya. Nah, yang saya share di Google Drive ya. Nah, oke, sekarang masuk ke topologi ya. Oke, topologi jaringan komputer ya. Nah, yang pertama ya, uraian yang akan dicapai di dalam pembelajaran kita ya. Yang pertama di sini intinya mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ya mengenai topologi jaringan komputer ya. Kemudian ada juga sasarannya, yaitu teman-teman nanti memahami konsep dari topologi komputer ya.
Nah, contohnya di sini ada beberapa terminologi LAN ya yang digunakan di sekitar kita mungkin ya. Jadi dari definisinya LAN itu terbatas ya, hanya pada suatu area lokal ya. Jadi di lingkup lokal saja ya. Jadi kalau di ruang kampus ya nanti di kampus saja, itu namanya LAN ya. Nah, LAN pertama itu jarak terjauhnya dari titik sentral itu sekitar 185 meter ya, dan tidak lebih dari 30 komputer yang terkoneksi ya. Kemudian teknologi sekarang ya mendukung ukuran LAN yang lebih besar, tetapi untuk alasan praktis biasanya dibagi menjadi ukuran yang lebih kecil ya, yang disebut sebagai workgroup. Nah, workgroup itu merupakan kumpulan ya, jadi suatu kumpulan beberapa individu yang melakukan sharing file dan database bersama melalui sebuah LAN ya. Jadi intinya contohnya ya teman-teman ya, di sini ada database bersama ya. Jadi contoh di dalam suatu ruangan itu ada 10 komputer gitu ya. Satu komputer itu bisa berbagi database ya ke dalam beberapa komputer yang tergabung dalam suatu jaringan tersebut. Nah, biasanya kalau di kantor-kantor ya sering dipakai itu untuk printer server ya. Print server itu digunakan untuk mengontrol atau mengatur satu atau lebih dari printer yang ada di jaringan. Jadi satu printer bisa digunakan oleh 10 klien atau 10 komputer gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, untuk selanjutnya ya, ini ada juga server, ini menyediakan resource untuk klien pada jaringan server ya, biasanya dispesialiskan ya. Nah, nanti setelah Meet nanti kita akan belajar membangun web server menggunakan Windows ya. Nah, nanti teman-teman sediakan aplikasi VirtualBox ya, kemudian ada sistem operasi nanti juga akan saya sediakan. Teman-teman tinggal diinstal di komputer. Nanti kita akan belajar bagaimana cara sharing printer ya, atau bagaimana sharing folder ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari server ya. Yang di sini ada file server ini untuk mendistribusikan data ya. Kalau print server untuk ngeprint ya, satu printer bisa digunakan beberapa komputer. Kemudian ada layanan proxy server, ini fungsinya nanti untuk membatasi koneksi ya, bisa bandwidth, bisa IP ya, kemudian MAC address dan lain sebagainya ya. Proxy server ini biasanya digunakan untuk membatasi koneksi dari klien ke servernya ya. Contohnya klien mau koneksi internet itu harus izin dulu ke proxy-nya biar bisa mengakses data internetnya. Kemudian di sini ada aplikasi server, ini menyimpan dan mengerjakan suatu aplikasi jaringan. Nah, biasanya teman-teman kalau di pemrograman ya, nanti ada aplikasi server juga ya. Jadi aplikasinya ditanam di server, kemudian teman-teman bisa mengakses datanya. Kemudian ada web server, ini kalau di internet itu namanya hosting ya. Domain dan hosting, domain itu komputer name-nya, kalau hosting itu adalah media untuk menyimpan data kita ya. Kemudian ada mail server, ini untuk menukarkan email ya, jadi untuk kirim pesan ya. Kemudian ada remote access server, ini menyediakan modem untuk permintaan koneksi ya, dial up melalui jalur telepon ya. Kemudian ada lagi di sini ya, kita masuk langsung ke topologi ya. Di sini ada arsitektur peer to peer ya. Mungkin arsitektur kemarin kita juga sudah bahas lebih detail ya tentang peer to peer, client dan server ya di klasifikasi kemarin ya. Kita langsung masuk ke topologi saja ya. Nah, ini adalah contoh jaringan peer to peer ya. Di sini ada beberapa komputer, cuman komputer satu dengan komputer yang kedua ini saling terhubung ya. Kemudian ada arsitektur client server, ini misalnya nanti ada Windows 2000 server ya, ada Active Directory-nya ya, ada juga Linux dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk masuk ke dalam database perlu namanya user dan password. Jadi kalau tidak ada user dan password tidak bisa masuk ke dalam database ya. Nah, kemudian contoh client server ini ya, ini terdiri dari hub ya, kemudian ada beberapa komputer dan ada servernya. Jadi klien itu nanti akan mengirim atau bertindak itu sesuai dengan arahan dari servernya ya. Kemudian ada topologi, di sini ada dua ya, ada topologi fisik dan topologi logik ya.
Topologi fisik itu merupakan map atau peta dari jaringan. Kemudian kalau untuk logik ini mendefinisikan mekanisme aliran datanya ya. Jadi aliran datanya itu seperti apa gitu ya untuk topologi logik. Kemudian ada beberapa topologi fisik yang bisa digunakan. Contohnya di sini ada bus, ring, star, mesh, dan wireless ya. Mungkin di teknologi wireless nanti ada sendiri mata kuliah ya, teman-teman nanti bisa lebih dalam mempelajari tentang wireless ya. Baik itu topologi maupun peralatan yang akan dipakai di wireless ya. Kemudian ada beberapa topologi logik ini menggunakan Ethernet dan token ring ya. Nah, ini contoh untuk topologi fisik bus ya. Nah, ini ada satu printer bisa digunakan untuk beberapa komputer atau klien ya. Ini ada plus dan minusnya, ada keuntungan dan juga ada kerugian ya. Untuk keuntungan di sini ada topologi fisik nih, kemudahannya untuk instalasi ya, relatif lebih murah ya. Tidak memerlukan kabel yang lebih pendek ya dibanding topologi yang lain ya. Kemudian ada kesulitannya ini untuk dipindahkan atau dirubah ini agak sulitan ya. Kemudian banyak sekali troubleshooting jika terdapat masalah di jaringan. Kemudian ada topologi fisik star ya. Ini juga sama ya, komponen jaringannya dihubungkan dengan pada suatu sentral hub ya. Kemudian setiap komponen pada jaringan masih bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan ya. Keuntungannya yaitu di sini ada lebih fault tolerant dibanding bus, komponennya baru, jaringannya lebih mudah ditambahkan. Kemudian kerusakan pada satu kabel tidak akan membuat down keseluruhan jaringan. Tapi kalau yang topologi bus tadi satu rusak ya yang lain ikut problem ya, masih karena dalam satu lingkup jalur ya. Nah, kemudian di sini ada juga topologi fisik ring ya. Kemudahan dalam desain kabel ini juga sama ya, satu rusak ya wes kocur ya. Nah, karena ini tersambungkan ya. Nah, kemudian ada topologi fisik mesh. Nah, ini komponen jaringannya dihubungkan dengan langsung dengan seluruh komponen yang ada di jaringan lain ya. Biasanya ini digunakan untuk topologi WAN. Kerugiannya di sini sangat mahal ya, jaringan menjadi kompleks dengan cepat. Keuntungannya fault tolerant ya, cukup tinggi dengan adanya redundant. Nah, ada juga topologi fisik wireless ya. Ini ada ad hoc ya. Jadi antara laptop satu dengan laptop yang kedua ini terkoneksi dengan wireless ya. Di sini terdapat dua atau lebih entity jaringan yang mempunyai transceiver ya dan mensupport ad hoc network berada pada jaringan yang memungkinkan untuk berkomunikasi ya. Nah, mungkin nanti di jaringan wireless akan lebih paham lagi ya, didetailkan antenanya itu seperti apa, konsep di dalam pembangunan jaringan wireless itu apa, nanti akan dipelajari di teknologi wireless ya. Kemudian di sini ada fisiknya ya, ini ada antenanya ya, antara komponen satu dan komponen kedua terkoneksi dengan antena ya. Nah, kemudian ada topologi logic internet. Ini setiap kali sebuah node simpul dalam jaringan mempunyai data untuk simpul lain, simpul tersebut menyiarkan broadcast ke seluruh jaringan ya. Ini intinya semua bisa mendengar, bisa menerima ya. Kemudian ada topologi token ring, ini melingkar ya. Jadi dari ini ke apa ini ya, ada data untuk Pluto, saya punya token, kirim, kemudian nanti untuk saya akan proses data tersebut, kirim ke konfirmasinya ya. Nanti kalau dia tidak sesuai ya nanti biasanya langsung dikembalikan ya. Nah, ini ada juga proses perpindahan token dan lain sebagainya ya. Ini ada juga backbone dan segmen. Nah, ini backbone dan segmen dalam sebuah jaringan yang kompleks besar ya, seorang network ya. Nah, engineering harus mempunyai cara untuk mengidentifikasi bagian dari jaringan mana yang sedang dibicarakan ya. Jadi segmennya ya teman-teman harus memahami ya. Jadi awal mula berdirinya jaringan teman-teman harus pahami ya. Kalau seumpama Anda merintis dari tengah-tengah ya, teman-teman harus tahu konsepnya dulu supaya teman-teman nanti pada waktu ada problem teman-teman bisa mengatasi ya, karena kita paham jalurnya. Nah, kalau teman-teman tidak paham jalurnya ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa memperbaiki jaringan tersebut. Jalan satu-satunya ya kita harus membuat ulang ya, mengripping ulang ya, setting ulang dan sebagainya ya. Nah, backbone ini didefinisikan bagian dari jaringan di mana semua segmen dan server terkoneksi ya. Kemudian dianggap sebagian bagian utama sebuah jaringan. Biasanya menggunakan koneksi dengan kecepatan tinggi ya.
fast Ethernet ya sampai 100 Mbps, gigafast dan sebagainya ya. Kemudian kalau untuk segmen, ini bagian kecil sebuah jaringan yang bukan bagian dari backbone ya. Kemudian workstation biasanya dikoneksikan ke segmen ya. Kemudian segmen kok dikoneksikan ke backbone sehingga sebuah workstation mempunyai akses ke bagian jaringan lain atau ke servernya ya. Nah, mungkin untuk topologi sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya teman-teman bisa kirim ya di chat ya, baik itu di YouTube, di Siakat maupun di grup WhatsApp ya. Nah, ini ya, jadi untuk hari ini ya pertemuan keempat ya kita belajar tentang praktikum crimping, dan yang kedua di sini adalah mengetahui beberapa materi ya yang teman-teman harus pelajari tentang topologi ya. Nah, dari kelima topologi tersebut yang sering dipakai yaitu topologi apa teman-teman, star ya. Nah, jadi biasanya digunakan satu hub yang terdiri dari 8 port, dari 16 port, 24 port, kemudian didistribusikan ke kliennya ya. Oke, mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.